Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Baik, kita kedengaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Kau terus jagai kami dalam istirahat kami, hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sukacita. Berbicara Engkau Tuhan kepada kami melalui firman-Mu agar firman itu menjadi kekuatan pada waktu kami mengalami kelemahan, menjadi hikmat marifat pada waktu kami sedang mengerjakan berbagai persoalan atau menghadapi segala persoalan-persoalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anda yang memutuskan. Landasan firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan baca lagi firman Tuhan dari Perjanjian Lama yang diambil dari Yesaya 48, Yesaya 48 ayat 18. Saya bacakan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca lagi dari Yeremia 7 ayat 23 yang menyatakan, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di Texas Amerika ada seorang kakek yang berumur 92 tahun. Karena baru saja istrinya yang berumur 70 tahun meninggal, dia harus masuk ke rumah jompo. Dan begitu pertama kali dia eh, memasuki kamar, petugas itu menggambarkan bagaimana keadaan kamarnya yang kecil. Dengan senang hati ia mengatakan, aku sangat menyukainya. Melihat respon kakek yang begitu antusias, petugas panti itu berkata, kakek kan belum masuk ke kamar. Kok sudah langsung berkata, saya suka akan kamar ini. Sang kakek pun menjawab sambil tersenyum, hal itu tidak ada hubungannya sebab rasa bahagiaku saat ini adalah sesuatu yang aku putuskan dari awal. Apakah aku akan menyukai kamarku atau tidak, itu tidak bergantung bagaimana perabotan atau keadaan di sekitar, tapi bergantung bagaimana aku mengatur pikiranku. Saat ini aku menyukai kamarku. Itu adalah keputusan yang kubuat ketika aku bangun dari tempat tidurku pagi ini. Aku punya pilihan apakah aku akan menghabiskan waktu di tempat tidur atau meratapi kekuranganku. Karena ada bagian tubuhku yang tidak dapat berfungsi lagi. Dan aku turun dari tempat tidur dan berterima kasih atas bagian-bagian tubuhku yang masih berfungsi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah di atas mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita memiliki pilihan. Pilihan-pilihan untuk menjalani hidup kita. Kita bisa memilih untuk hidup bahagia dan bersyukur atau hidup dengan kebencian, amarah, khawatir, dengki, sungut-sungut, dan tidak bersemangat di hari ini. Sebab kita memiliki kehendak bebas untuk memilih dalam hidup ini. Perihal kebahagiaan, sering orang mengatakan bahwa kebahagiaan harus diraih dan kebahagiaan itu harus direbut. Seakan-akan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang jauh di luar diri kita dan seakan-akan kebahagiaan itu adalah kepunyaan orang lain. Bila saat ini di antara kita masih memiliki pemikiran demikian, mari ubahlah pemikiran kita. Dan sadarilah bahwa kebahagiaan hari ini adalah keputusan kita. Keputusan kita untuk bahagia. Dengan memakai dan memahami kebahagiaan sebagai keputusan, maka kebahagiaan itu nyata ada bersama kita saat ini. Kebahagiaan hari ini sama sekali tidak tergantung oleh situasi atau kondisi, tetapi tergantung pada pikiran kita. Pikiran yang baik akan menghasilkan keputusan yang benar. Semua itu diperoleh oleh Roh Kudus yang bekerja, yang senantiasa memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita. Jadi bahagia itu bukan dan tidak lain adalah pilihan untuk kita hari ini memutuskannya untuk bahagia. Mari kita berdoa. Bapak, aku bersyukur karena aku ada sampai hari ini.
Aku mohon kiranya damai sejahtera melimpah atasku hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kebahagiaan hari ini ada karena kesungguhan rasa syukur kita kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.